Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Nah, di depan saya ini ada motor Grand ini ya. Grand kemarin itu Grand ini sudah bongkar habis dan motornya sudah hidup normal ini ya. Tinggal nunggu joknya saja ini. Nah, di sini saya akan sedikit membagi pengalaman mengenai cara mencari pengapian kalau motor sejenis Grand ataupun Supra 100 itu hilang pengapiannya ya. Jadi begini ya, kalau kita menemui motor Grand seperti ini hilang pengapian, kita gak usah perlu repot-repot mencari kemana-mana ya. Kita cukup fokus saja ke CDE. Di sini CDE-nya ya, di sini. Nih, kita cukup fokus saja ke CDE, lalu yang kita fokuskan adalah mengenai ininya, CDE-nya ya. Nih, kita fokuskan ke ini saja ya, ke soketnya ini, ke soket CDE yang ini ya. Jadi kalau kita mencari pengapiannya motor ini hilang, cukup kita kuasai soket CDE ini saja ya, nggak perlu melebar kemana-mana. Semisal buka kabel-kabel yang dari spool sini ataupun kemana-mana ke sini ya, kita fokusnya ke soket CDE ini saja. Lalu bagaimana caranya? Caranya gampang ya, tapi sebelumnya kita pahami dulu jalur kabelnya ini ya. Di awal ini tandanya kita pakai tanda ini ya, nih ya. Diawali dari ini, dari mana ya, terserah kita ya. Sekarang kita awali dari yang hitam garis kuning. Hitam garis kuning ini menuju ke kuil, lalu yang biru garis putih apa kuning ini menuju ke pusher, kemudian yang hijau polos ini massa body, lalu yang hitam garis putih ini menuju kontak, kemudian tinggal satu yang hitam garis merah ini ke spool ya. Saya ulang ya, yang hitam garis kuning menuju kuil ini ya. Terus yang ini ya, yang hitam garis kuning ini menuju kuil, kemudian yang hijau garis kuning ini menuju pusher, salah ya. Yang hitam garis kuning ini menuju kuil, yang biru garis kuning ini menuju pusher, kemudian yang hijau ini ke massa body, kemudian yang hitam garis putih ini ke kontak, lalu tinggal satu yang hitam garis merah ke arah spool ya. Jalurnya seperti itu, tandanya ini ya. Kemudian cara ngetesnya gimana? Kita persiapkan dulu alat yang ini ya, alat tester manual. Terus kita setel di yang ini kita setel di 1 kali K atau 10 kali K, gak apa-apa ya. Yang kita ambil hanyalah pergerakan jarumnya, yang kita ambil cuma pergerakan jarumnya ya, seperti ini ya. Itu kan bergerak ya, bergerak ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita cek satu-satu kabel ini ya. Kabel ini usahakan kalau dites sama tester nanti bergerak ya. Kalau bergerak kan berarti nyambung, dalam artian kabelnya nggak putus. Sebentar, testernya kita letakkan di mana ya, di sini lah. Ini agak silau ya. Kemudian coba kita tes dulu ini ya, itu bergerak ya. Lalu kita awali dari mana, terserah ya, kita awali dari yang hitam garis kuning ke arah kuil ini ya. Yang merah kita tusukkan ke hitam garis kuning, kemudian yang hitam ini kita letakkan ke massa di sini ya.
Tuh lihat jarumnya, lihat ini. Tuh kan bergerak ya. Tak kelihatan ya. Tuh ya, bergerak ya. Bergerak ya. Nah, testernya agak error. Kemudian kita pindah ke satunya yang biru garis putih atau kuning ini ya, yang dari pulser. Kita tes lagi ya. Yang satunya lagi ke masa. Harus bergerak juga ya. Tuh bergerak ya. Tuh. Tuh ya, bergerak ya. Berarti normal kabelnya ya. Kemudian bawahnya yang masa, yang hijau masa body harus bergerak juga ya. Itu harus bergerak kan ya. Kemudian yang putih mana? Ini yang putih, yang hitam garis putih menuju kontak. Ini harus bergerak juga ya pada saat kontak off ya. Tuh ya. Bergerak. Kemudian tinggal satu yang hitam garis merah dari spool. Tuh bergerak juga kan ya. Berarti jalur semua ini normal ya. Nah, lalu cara ngetesnya lagi bagaimana kalau sudah seperti ini. Oh ya, biasanya yang umumnya kalau ngetes kabel ini pakai kabel yang seperti ini ya. Nih, kita tolokkan ke setiap pin kabel ini ya, misalnya seperti ini. Kalau kita mau melihat spool ini, warna kabelnya hitam garis merah, biasanya dicolokkan seperti ini lalu diengkol-engkol. Biasanya kalau ada pijarannya berarti spoolnya masih normal ya. Seperti ini ya, kita praktekkan. Ini nanti kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang seperti yang ini ya. Coba diengkol kita perhatikan kalau ada pijarannya berarti spoolnya masih engkolan ya. Iya. Tuh ya. Tuh, itu berarti ya, spoolnya ini masih normal. Tapi kalau kita pakai yang bohlam yang ini ya, yang sen ini tidak kelihatan apinya ya. Coba lihat ya, kita masukkan ini ke masa ya. Kemudian ini lihat ya, ini ke masa. Kemudian yang bohlamnya ini kita masukkan ke yang hitam garis merah spool. Nih, coba kita hidupkan engkol ya. Tuh kan. Nah, hidup ya. Kalau sama bohlam ini tidak hidup. Tapi kalau sama kabel ini ada pijarannya tapi kecil. Nah, sekarang saya akan mau menunjukkan pakai lampu LED ya. Seperti ini. Lampunya seperti ini. Tapi LED-nya ini harus dipasang dengan resistor seperti ini. Nih. Kalau tidak dipasang resistor nanti putus yang ini ya. Cara masangnya yang panjang, kakinya panjang ini kan ya, ini yang dipasang resistor. Nah, yang plus ini jadi seperti ini. Nah, saya ulangi lagi ya, kalau ngetes spool itu pakai lampu LED ini ya, seperti ini, tapi harus dipasang resistor seperti ini, harus dipasang resistor nih. Kalau tidak dipasang resistor atau kayak gini aja, itu nanti bohlam ini putus ya. Dan yang sudah saya rangkai adalah ini ya. Ini ya. Kelihatan kan? Awalnya begini. Kemudian dipasang tambah resistor yang kaki panjang. Ini yang kaki panjang dikasih resistor ya. Ini kemudian jadilah seperti ini ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya untuk ngetes spool ini ya. Mana? Sebentar, saya geser videonya. Ini ya, kalau ngetes spool kita pakai ini yang ada resistornya ini yang dari merah garis hitam seperti ini ya. Kemudian yang satunya ke masa kita ngambilnya di sini aja ya, yang warna hijau ya, seperti ini ya. Coba kita engkol, coba bukan ya.
hidup nyala kan. Oke ya. Ini kalau pakai ini terang, tapi kalau pakai ini putus ya. Kalau pakai ini putus. Lalu kalau pakai ini nggak kelihatan nyalanya. Lalu kalau pakai mana tadi kabelnya ya? Lalu kalau pakai kabel biasa itu kecil apinya ya. Udah paham kan ya? Sekarang kita pindah ke yang pulser ya. Kalau yang pulser ngetesnya cuma pakai ini ya. Bentar, ada mobil. Kalau pulser kita pakainya LED aja ya, nggak usah dikasih resistor seperti ini ya. Tidak perlu dikasih resistor seperti ini. Kalau dikasih resistor seperti ini, nanti nyalanya nggak terang nyalanya. Soalnya setrum dari pulser itu kecil sekali ya. Sekarang kita praktekkan sama yang ini ya. Caranya yang kakinya panjang ke yang pulser ya, yang warna biru garis putih, kemudian yang sebelahnya massa. Seperti ini ya. Coba kita engkol. Bukan ya. Itu berarti pulsernya itu normal ya. Nah, begini caranya ya. Coba kita pakai yang ini. Kalau pakai yang ada resistornya ini nggak nyala ini. Nah ya, coba. Bukan ya, nggak nyala ya. Nyala kecil sekali. Nah, dah. Jadi begitu caranya ya kalau ngetes pengapian Grand ataupun Supra 100 itu kita pakai LED aja ya. Kemudian kalau ini normal berarti kan dari spool normal, dari pulser normal, masanya normal, kemudian masuk ke CDI ya. Ini. Lalu gimana cara ngetes CDI-nya ya? Kita ngetesnya CDI sama saja ya, seperti kita masukkan CDI-nya, kemudian yang kabel warna hitam garis kuning yang menuju kuil itu kita masukkan LED ini ya. Kita masukkan LED. Yang satunya lagi ke massa, sama seperti biasanya. Coba sebentar kita cari dulu ya. Kita cari massa. Sebentar, belum pas ini kayaknya. Sekarang kita lanjutkan lagi videonya ya. Berhubung dimasukin ke sini itu susah ya. Kita kasih kabel dalam sini ya. Ini yang dari hijau. Ini yang dari hijau ke sini ya. Kemudian yang dari kuil ini ya. Ini kita kasih ini. Kemudian kita masukkan ini, kita tempelkan LED-nya ke sini ya. Begini ya. Tapi kontaknya harus di-on kan ya. Ini kontak di-on kan ya. Coba sekarang kita hidupkan. Tuh kan, hidupkan ya. Tuh. Jadi kalau seperti ini berarti CDI-nya ini hidup ya. Gitu kan ya. Tadi itu kan berarti semuanya udah hidup. Nah, kalau semuanya sudah hidup, tinggal yang dari arah kuil ya. Berarti dari semuanya ini udah normal. Lalu kita geser ke CDI. Nah, seperti ini ya. Coba kita engkol ya. Kita engkol, kita lihat. Tuh kan. Tuh ya. Tuh. Nah, berarti apinya ini normal ya. Berarti pengapiannya ini sudah normal. Nah, di sini saya buatkan alat yang khusus untuk ngecek pengapian ini ya. Ini alatnya ya. Daripada kita satu-satu seperti ini, terus saya rangkai alatnya seperti ini ya. Ini ya. Nih. Kita bikin alatnya seperti ini. Ini berarti ini tinggal dicolokkan saja ke soket, ke spoolnya ya, ke soket CDI-nya ya, seperti ini ya. Yang ini kita masukkan seperti ke sini. Kemudian yang ini kita masukkan, yang satunya ini kita masukkan ke CDI seperti ini. Kemudian
Bener ya, kemudian kita engkol ya. Kalau semuanya hidup berarti hidup normal. Coba yuk. Bukan ya? Tuh. Enak kan kalau kita punya alat seperti ini ya. Sudah. Enak ya kalau kita punya alat seperti ini, kalau ngetes pengapian dari motor-motor keren ataupun Supra 100 itu. Kita tinggal pasang seperti alat yang saya buat ini, kemudian kita engkol. Kalau misalnya semua lampunya ini hidup berarti dari full pulsar CDI itu hidup ya. Kita tinggal larinya ke kuil. Nah, kalau biar rapi ini dikemas saja ya. Nah, ini dikasih kotak. Ini dikasih kotak seperti ini. Kita perlihatkan lampunya saja ya, seperti ini ya. Kasih kotak dirangkai demikian rupa. Berhubung ini untuk tutorial, makanya saya bikin seperti ini ya. Terima kasih, hanya segini dulu video ini saya buat. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan menambah ilmu bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.